Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi dalam perjalanan 50 hari hidup di dalam kebangkitannya. Hari ini adalah hari ke-28 bersama saya Detya Putra. Dan hari ini saya akan menceritakan perjumpaan saya dengan Kristus. Saya lahir dari keluarga Kristen. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya masih ingat dulu saat saya masih kecil, saya selalu merasa hidup itu tidak pernah adil. Saya merasa iri dengan teman-teman seumuran saya. Yang saya lihat hidupnya lebih enak dibandingkan dengan saya. Apa yang mereka inginkan pasti mereka dapatkan. Berbeda dengan saya, hidup dengan ekonomi yang pas-pasan membuat saya menjadi seorang yang minder. Sampai suatu ketika guru sekolah minggu saya mengatakan, jika kamu menginginkan sesuatu, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari situ, saya bertekad untuk mencari yang namanya kerajaan Allah. Sehingga saya tidak pernah meninggalkan yang namanya gereja. Saat sekolah minggu, meskipun saat saya kurang enak badan, maupun saat orang tua saya mengajak saya pergi, saya pasti memilih untuk pergi ke gereja dahulu. Jadi saya lebih mengutamakan ke gereja dari yang lain. Dahulu di gereja saya untuk sekolah minggu diadakan yang namanya Raja dan Ratu Kesetiaan, di mana penobatan Raja dan Ratu Kesetiaan diberikan kepada anak sekolah minggu yang tidak pernah bolos sekolah minggu selama setahun. 2 tahun berturut-turut saya menyandang gelar Raja Kesetiaan. Tetapi yang saya cari yaitu kerajaan Allah masih belum saya temukan. Seperti apa sih kerajaan Allah itu? Sampai suatu ketika saat saya kelas 6 SD, saya berdebat dengan orang tua saya karena saya lebih sering menghabiskan waktu di kegiatan gereja dan mengabaikan semua kegiatan sekolah saya. Semua nilai saya hancur saat itu, apalagi menjelang ujian nasional. Memang saya bukan tergolong anak yang pintar dibandingkan dengan kakak dan adik saya. Saat itu saya merenung, apa yang salah dengan diri saya? Saya sudah rajin ke gereja, tetapi apa yang saya lakukan rasanya salah semua. Saya benar-benar putus asa. Apakah yang dikatakan guru sekolah minggu saya waktu itu benar? Saya mulai ragu. Beranjak dewasa, saat saya mulai lulus SMA, saya bingung berencana mencari kerja atau lanjut kuliah. Karena biaya kuliah yang saya tahu tidaklah sedikit. Saat saya berfokus mencari kerja, ternyata Tuhan memberi jalan lain. Saya dapat bantuan keringanan biaya serta beasiswa untuk dapat melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Di masa perkuliahan pun, saya sempat mengalami masalah. Hampir saya sempat menyerah dan keluar dari kuliah. Tetapi orang tua saya menyemangati saya, dan Tuhan sekali lagi memberikan jalannya. Akhirnya saya bisa dapat menyelesaikan studi saya di bangku kuliah. Bahkan saya bisa bekerja sebelum saya lulus kuliah. Setelah saya bekerja, tinggal jauh dari orang tua, dan ekonomi mulai membaik. Tetapi apa yang saya rasakan saat itu terasa sangat berbeda dengan kondisi saat saya dalam keadaan yang serba pas-pasan. Hidup saya terasa tidak ada kedamaian, ketenangan, dan terasa semakin jauh dari Tuhan. Pergi ke gereja hanya sebagai sebuah formalitas tanpa tujuan dan arah. Berbeda dari saat kondisi hidup saya yang dulu serba pas-pasan. Meskipun dalam keadaan pas-pasan, tapi hati selalu tenang. Di saat usia saya yang menginjak ke 30 tahun, akhirnya saya baru menyadari. Saya merenung, melihat kembali jalan hidup saya sebelumnya. Ternyata Tuhan itu selalu ada bersama dalam saya. Dalam keadaan apapun, perasaan damai dan ketenangan hati saya itu hilang. Ternyata selama ini saya tidak lagi mengandalkan Tuhan, terutama di saat ekonomi saya sudah mulai membaik. Tuhan itu memiliki rencana yang benar-benar indah dalam hidup saya. Cuma bodohnya saya yang dahulu suka membanding-bandingkan kehidupan saya dengan orang lain. Selalu merasa kurang dan tidak pernah bersyukur. Di saat saya berserah dan kembali mengandalkan Tuhan dalam hidup diri saya, rasa damai
ketenangan, dan kenyamanan itu terasa hadir kembali dalam hidup saya. Disitulah saya baru mengingat kembali kata-kata guru sekolah minggu saya. Dan saat itu saya mulai belajar. Di saat kita melakukan sesuatu hal apapun tanpa menyertakan Tuhan di dalamnya, maka sia-sialah yang telah kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita akan terlena pada suatu keadaan tertentu dan membuat kita lupa kepada Tuhan. Kunci hidup saya saat ini adalah tetap bersyukur dalam hal apapun dan terus berserah serta berpengharapan kepada Tuhan. Mungkin jika Bapak Ibu Saudara saat ini sedang memiliki masalah, beban hidup yang terasa berat, percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan membantu kita semua. Seperti tertulis pada surat 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kita di dalam keadaan apapun juga. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.